Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Bisikan Jati Salatiga. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak cerita horor terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Salatiga, tahun 1983. Suasana malam di kaki Gunung Merbabu terasa begitu sunyi dan menusuk tulang. Di antara kabut tipis yang menggantung, berdirilah hamparan luas hutan jati yang rimbun, tua, dan angker. Orang-orang kampung menyebutnya perkebunan jati tunggul asih, sebuah tempat yang enggan disebut-sebut selepas matahari tenggelam. Karena di sanalah cerita ini dimulai. Penugasan. Namanya Suroso, seorang pria 30-an tahun yang baru saja dipindah tugaskan sebagai polisi hutan dari Boyolali ke Salatiga. Tubuhnya tegap, wajahnya keras, tapi sorot matanya menyiratkan ketulusan. Ia menganggap tugas di hutan jati ini sebagai tantangan dan kehormatan. Kepala Resort Kehutanan, Pak Darmo, adalah sosok tua pendiam dengan sorot mata yang sulit ditebak. Dalam pengarahan pertamanya, Pak Darmo hanya berkata singkat, "Jaga posmu, jangan banyak tanya. Kalau dengar suara aneh, anggap saja angin malam." Suroso menganggap itu hanya candaan khas orang tua. Tapi malam pertama di barak kecil tengah hutan, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Malam pertama dan bisikan. Sekitar pukul 2 dini hari, saat angin kencang menggoyang daun jati, Suroso mendengar suara liris dari balik jendela baraknya. "Tolong, tolong aku." Suara itu suara perempuan, lembut, serak, dan menyayat. Ia melongok keluar, tapi hanya mendapati gelap dan derik jangkrik. Semalaman ia tidak tidur. Dan keesokan harinya, ia menceritakan suara itu ke Pak Darmo. Namun si kepala resort hanya menatapnya dingin dan berkata, "Kau baru semalam. Jangan sampai suara angin bikinmu gila." Jejak dan cerita lama. Suroso mulai menyelidiki. Ia bertanya pada warga desa di kaki bukit. Ada yang bersedia bicara, tapi dengan suara pelan dan mata waspada. Dulu ada perempuan muda, anak mandor perkebunan, namanya Retri. Cantik, pintar, suka menulis. Tapi dia hilang. Katanya di pagar Nuh gara-gara tahu sesuatu yang tidak boleh dia tahu. Warga percaya arwah Retri gentayangan mencari orang yang bisa membongkar kematiannya. Penemuan. Malam keempat, bisikan itu kembali. Tapi kali ini diiringi suara ranting patah, seperti seseorang berjalan. Suroso keluar dengan senter dan senjata. Di dekat pohon jati tua yang menghitam, ia melihat sosok perempuan berbaju putih lusuh, berdiri membelakanginya. "Kau harus lihat di bawah pohon ini. Disinilah aku dikubur." Saat ia mendekat, sosok itu menghilang. Tanah di sana terasa lebih gembur dan berbau anyir. Suroso menggali dan menemukan tulang belulang manusia, terbungkus kain lusuh. Konfrontasi. Dengan bukti itu, Suroso kembali ke kantor kehutanan. Tapi saat menunjukkan temuannya, Pak Darmo berubah wajah. Suara tenangnya berubah dingin. "Kau seharusnya tidak ikut campur. Ratri terlalu banyak tahu. Ia tahu tentang pencurian kayu jati oleh pejabat. Ia tahu siapa yang terlibat, dan ia hampir membocorkannya. Jadi kami menghilangkannya demi ketenangan." Suroso. Ia mencoba melapor ke atasannya di Semarang, tapi malam itu juga ia disergap oleh 3 pria bertopeng saat di perjalanan. Namun sebelum kehilangan kesadaran, ia mendengar suara bisikan lagi. "Aku bersamamu, Suroso. Jangan takut." Api di tengah malam. Esok paginya, warga desa dikejutkan oleh kobaran api di pos kehutanan. Barak dan kantor ludes terbakar, tapi Suroso tak ditemukan.
Hanya senter dan topi polisinya yang tertinggal di dekat pohon jati tua. Orang bilang, malam-malam tertentu, sosok lelaki berseragam dengan tatapan kosong masih berpatroli di hutan itu. Dan kadang, terdengar bisikan wanita yang menyertainya. Terima kasih, Suroso.